Oke guys, balik lagi di ini persepsi. Pertama-tama gue mau menyampaikan berbelasungkawa, turut berduka cita kepada semua korban meninggal dunia pada tragedi atau aksi massa yang terjadi akhir-akhir ini di negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Yang kedua, gue mau menyampaikan turut prihatin dan sedih atas apa yang akhir-akhir ini terjadi di negara Republik yang sama-sama kita sayangi ini. Tentu ini adalah bentuk dari akumulatif, bentuk dari rasa kekecewaan, bentuk dari rasa kegundahan, bentuk dari penekanan yang selama ini kita sama-sama rasakan. Yang ketiga, gue mau menyampaikan tidak ada yang salah dalam nilai perjuangan, tidak ada yang salah dalam menyampaikan aspirasi, tidak ada yang salah dalam menciptakan satu tatanan baru yang jauh lebih baik tentu untuk kita semua. Setiap elemen anak bangsa, siapapun itu, yang nantinya akan merasakan, yang menerima dampak kepada perbaikan-perbaikan yang ada, tidak ada yang salah sama sekali. Namun, jangan sampai niat luhur, niat baik perjuangan kita dinodai dengan hal-hal yang memang kurang kontekstual atau keluar dari substansi. Oke, ini persepsi kali ini. Gue memang ingin menyampaikan pandangan gue, pendapat gue, opini gue. Berikut juga mungkin kontribusi gue dalam sisi pemikiran dan gagasan terkait apa yang terjadi akhir-akhir ini, yang terjadi dan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi disclaimer sebelumnya, ini semata-mata karena gue sayang, gue peduli dan gue care terhadap bangsa ini, gue cinta terhadap negeri ini. Ini adalah bentuk rasa terima kasih gue terhadap negeri ini yang gue bisa lakukan. Tentu ini juga bagian dari rasa kepedulian kita untuk bangsa dan negara Republik Indonesia jauh lebih baik lagi, jauh lebih menuju cita-citanya. Ini video gue teks ketika situasi dan kondisi negeri ini memang sedang kacau-kacaunya akhir-akhir ini. Jadi video ini adalah bagian dari rangkaian setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu negara dan satu bangsa, sekitar 10 harian dari Hari Kemerdekaan itu. Izinkan gue menyampaikan dari dua perspektif, kawan-kawan, yang tak lain dan bukan balik kepada tadi ya, disclaimer bahwasanya ini bertujuan adalah untuk bahwa kita sama-sama cinta terhadap bangsa dan negeri ini. Dasarnya itu gue coba untuk batasi statement gue atas landasan itu. Izinkan gue menyampaikan dari dua perspektif yang ada. Kalau kita coba tarik benang merah, tarik pokok permasalahan, tarik substansi keadaan, tarik reaksi gitu, aksi reaksi dari sebuah keadaan yang hari ini terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari
kita harus bersepakat gitu loh ya. Awal mula dari semua ini kan dari permasalahan ini dan juga ini, dan tentunya juga ini. Pertama gue ingin mencoba menggunakan perspektif DPR RI ya. Sebenarnya kalau yang gue lihat dari rangkaian acara pada hari atau menjelang hari kemerdekaan Indonesia ketika selesai penyampaian nota keuangan atau rapat paripurna yang ada di gedung DPR RI dan MPR RI itu, sebenarnya kalau gue melihat pada situasi itu tidak ada yang salah. Kita harus melihat secara objektif ya kawan-kawan, itu nggak ada yang salah. Gue mencoba untuk memahami situasi yang ada ketika pada fase itu kan pada saat setelah penyampaian pidato yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto terkait nota keuangan, terkait gagasan dan segala macam pada sidang paripurna itu. Rangkaiannya panjang, nyampailah pada momen semua protokoler mungkin ya, semua protokoler eh, apa kaku gitu ya, formil itu selesai, masuklah nyanyian dan musik. Pada konteks itu nggak ada yang salah. Dalam euforia melihat dan pada situasi yang ada, gua mungkin ketika gua ada di dalam sana bisa jadi gue juga melakukan hal yang sama, karena balik lagi itu bagian dari euforia musik yang ada setelah, anggaplah ya, kita dalam keadaan meeting yang tegang, setelahnya kita dikasih relaksasi, nggak ada yang salah gua melihatnya, karena balik lagi itu kan bukan kepada jogetan-jogetan yang apa, setelahnya baru ada pemberitaan-pemberitaan. Muncullah itu ke media massa, muncullah itu kepada kacamata kita semua dalam ruang publik gitu ya, baik oleh media mainstream maupun media online ataupun netizen gitu ya, atau media sosial yang lainnya. Baru itu digiring kepada konteks nota keuangan yang disampaikan, seolah-olah jogetan itu adalah mengamini euforia dari nota kesepakatan itu atau nota keuangan itu. Dalam konteks ini sebenarnya ini yang mulai menimbulkan berbagai macam opini, pandangan, reaksi. Yang kedua adalah yang gue lihat dari beberapa platform media sosial gitu loh ya, ini mulai makin digoreng, makin dihantem gitu, makin dibantai oleh berbagai macam opini atau beberapa gagasan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI. Kalau yang belum nonton, ini ya videonya, tip oleh Jere Popolino, dan gue sangat keren menurut gue, dan gue mengacungkan jempol atas analisanya, dan gue juga jadi kepikiran, akhirnya gue menghitung dan gue coba menonton video wawancara Wakil Ketua DPR RI itu ya secara utuh gitu. Menurut gue juga keliru gitu penyampaian yang disampaikannya. Yang ketiga, respon dari Pak Eko Patrio gitu ya terkait masa kritikan itu, lanjut makinnya gitu ya, yang gue lihat itu ada pernyataan Pak Ahmad Saroni. Pak Ahmad Saroni ini juga menyatakan menurut gue dalam momentum kurang tepat gitu. Balik lagi ya, kalau dari awal disikapi dan dikomunikasikan dengan baik, gue yakin, sangat yakin, tidak akan ada anak muda yang sedang mencari rejeki untuk keluarganya harus meninggalkan
keluarganya untuk selama-lamanya. Satu nyawa masyarakat kita itu mahal, siapapun itu. Gue yakin, teramat sangat yakin, jika dari awal cara pengomunikasian, cara berkomunikasi, cara menyampaikan, kalau itu di-clearkan dari awal, tidak akan ada seorang staf biasa yang mencari nafkah untuk keluarganya, yang mengabdi, yang bekerja demi karir yang bagus untuk keluarganya, itu terjebak di sebuah gedung dengan ribuan api. Akhirnya dia tidak bisa pulang untuk selama-lamanya kepada keluarganya. Gue sangat yakin, jika saja orang-orang tadi mampu menyikapi gorengan yang ada, situasi yang ada, menyampaikan, mengkomunikasikan secara efektif, minimal kepada stakeholdernya, kepada dapilnya, kepada konstituennya, ini semua nggak akan selarut dan sememprihatinkan ini. Dalam pandangan perspektif gue mencoba gue masuk dalam perspektif anggota DPR RI, iya, seperti video-video sebelumnya, kalau yang belum nonton silahkan nonton video gue yang ini. Ini kan efek domino. Gue mau menyampaikan gini, terlepas ini etis atau tidak, kita coba kesampingkan dulu. Tapi gue mencoba untuk menggunakan dua perspektif. Pertama, perspektif anggota DPR RI, yang kedua mencoba menggunakan perspektif kita sebagai masyarakat biasa. Menggunakan perspektif sebagai anggota DPR RI, kebutuhan seorang anggota DPR RI untuk membina, mengayomi, dan menjaga suara dan konstituennya memang cukup, apa ya, politik di negeri ini cukup mahal. Masyarakat kita itu belum pada tahap ketika seorang anggota legislator, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, memberlakukan sebagai fungsi dan tugasnya. Dianggapnya sama dengan eksekutif. Itu kan dua konteks yang berbeda sebenarnya secara fungsi dan tugas. Contoh sederhananya gini, ketika ada anggota legislatif, apapun tingkatannya, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, ketika mau menyampaikan regulasi yang ada kepada masyarakat untuk sama-sama diketahui gitu loh ya, untuk sama-sama dikritisi, untuk sama-sama disampaikan pendapatnya dalam ruang-ruang masyarakat, entah dalam pertemuan A, pertemuan B gitu loh ya. Pasti orientasinya adalah itu juga memerlukan biaya. Apalagi ketika misalkan ada konstituennya, ada pendukungnya, ketika mau hajatan, ketika mau bikin event, ketika mau bikin acara, menyampaikan proposal, minta bantuan, itu juga butuh anggaran. Karena akan dianggap, oh ini mah nggak mau peduli nih, nggak pro terhadap masyarakat, akan dianggap seperti itu. Nah, uang-uang itu, baik gaji, tunjangan, dan segala macam, sebagian ya, walaupun mungkin tidak banyak gitu ya, tapi ada aliran-aliran ke sana, ada alokasi-alokasi ke sana, yang memang itu juga menjadi realistis ketika masyarakat kita masih dalam cara berpikirnya seperti itu. Yang kedua, mereka juga harus mungkin gitu loh ya, bagi mereka yang berkampanye, bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan posisi di legislator, menjadi perwakilan kita, yang memang dananya entah dari minjem, entah dari sponsor tertentu mungkin gitu ya, yang memang ada agreement politik tertentu gitu, dan mereka juga harus membalikan itu, sehingga mereka selain dari gaji dan tunjangan tentu juga akan mengambil dari anggaran-anggaran yang lain untuk operasional itu. Nah, ini menjadi realistis ketika memang kita semua juga menjadikan mereka itu mempunyai posisi dan duduk gitu loh ya,
di singgasana kursi perwakilan rakyat itu, karena kitanya juga hanya mau memilih, hanya mau menentukan pilihan kepada mereka-mereka yang mau membayar kita ketika masa pemilu atau masa kampanye. Ya lu pikirin lah, berapa kopi, berapa dus air mineral, berapa amplop yang mereka gelontorkan, belum untuk baliho, belum untuk nyetak ini, belum untuk yang ngasih proposal bantuan dan segala macam yang mereka keluarkan untuk mencari simpati lu agar lu pilih, dan mereka duduk dan mereka harus mengembalikan itu. Yang pertama, mereka juga harus menambah lagi kekayaan mereka. Yang ketiga, mereka juga harus mempersiapkan untuk modal mereka untuk kedepannya, lepas dari apapun anggaran-anggaran atau alokasi-alokasi lainnya tentunya. Ya tentu itu juga menjadi satu lumrah. Itu sistem kita hari ini, itu yang kita pilih hari ini, itu yang kita tentukan hari ini. Mereka akan menikmati tunjangan-tunjangan yang mana itu dihasilkan dari kita. Itu yang harus kita sama-sama rubah dan juga harus sama-sama kita perbaiki agar ini tidak terulang dan agar ini juga tidak menjadi penyakit lama yang terus-terusan menimpa negeri ini. Kita sama-sama ingin negara ini maju kan? Kita ingin sama-sama negara ini memfasilitasi sekaligus memberikan jaminan sosial ekonomi pendidikan untuk kita semua kan, termasuk hukum dan segala macam. Kita ingin itu kan, kita ingin negara ini melindungi segenap rakyatnya kan? Segenap bangsanya kan, kita ingin itu kan. Dalam konteks itu, kesalahan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah cara komunikasi dari awal. Kenapa itu semua tidak diselesaikan di awal? Kenapa ketika riak ini muncul, tidak segera memohon maaf, tidak segera untuk mengklarifikasi, tidak segera untuk mengkomunikasikan, tidak segera untuk turun ke dapil untuk ngobrol dengan konstituennya? Kenapa terlalu sulit dan terlalu ego? Kenapa harus ada korban anak bangsa lagi? Dalam perspektif gua katakanlah, cuman jabatan bribda, cuman jabatan rendah yang ada yang ditugaskan oleh komandannya untuk membubarkan aksi massa yang ada di mobil itu, yang cuman berpikir bagaimana caranya komandan gua akan senang, yang gue pikirin adalah naik jabatan, tunjangan bertambah, akhirnya keluarga gue bisa terjamin. Gue akan melakukan hal yang sama karena gue nggak punya power apapun, gue nggak punya kekuatan apapun, gue hanya jabatan rendah yang diinstruksikan oleh komandan gue. Gue pasti akan melakukan hal yang sama untuk membubarkan aksi massa. Kita clear dalam perspektif anggota legislatif, dalam perspektif petugas kepolisian atau brimob ketika menjaga dan menghalau sebagai salah satu tugas dan bagian dia, hanya pangkat rendahan yang mana tugas dia, gerak dia itu dalam bertugas itu harus berdasarkan instruksioner gitu. Nggak ada yang salah. Itu pandangan gue dalam perspektif mereka-mereka sebagai penyulut amarah kita. Sekarang gue coba mau masuk dalam perspektif kita sebagai masyarakat biasa. Sebagai masyarakat biasa, pernyataan Ahmad Saroni, respon Eko Patrio, jawaban dari Wakil Ketua DPR RI, itu menandakan mereka-mereka tidak berkualitas. Mereka-mereka tidak layak untuk mewakili kita sebagai masyarakat dalam mengawal pemerintahan, dalam menentukan dan menganalisis kebijakan pemerintah, dalam ikut serta membuat kebijakan. Mereka nggak layak, sama sekali nggak layak. Pak, Bu, Anda sebagai wakil rakyat kami, harusnya Anda bisa mencerminkan kami, harusnya Anda harus bisa menjadi duplikasi kami, harusnya Anda semua mau
menjadi bagian dari kami. Seperti halnya Anda semua datang kepada kami, meminta dukungan kepada kami, memohon dengan berbagai macam cara agar Anda semua duduk di satu. Kenapa sulit bagi Anda datang kepada kami, menjelaskan kepada kami, memberikan keterangan kepada kami? Kenapa sulit? Arogansi Anda yang membuat situasi ini makin keruh. Bapak-bapak yang ada di mobil Barakuda, kalau saya lihat dari cuplikan videonya, Anda tuh masih bisa ngerem, Anda masih bisa mundur, Anda masih bisa berbalik arah. Kenapa? Karena pada posisi almarhum jatuh itu, atau jatuh, jarak Anda sempat ngerem loh, sempat berhenti. Menjadi pertanyaan, kenapa harus Anda gas? Anda panik, Anda khawatir keselamatan Anda. Seperti yang dijelaskan oleh Gofar Ilham gitu ya, kendaraan itu tuh spesifikasi kan bukan kendaraan sedan yang bisa dilempar batu lalu pecah dong. Anda berada di kendaraan yang paling safety. Tapi kenapa? Kenapa itu tidak terpikir? Secara tugas untuk membubarkan Anda sudah selesai. Masa itu berkerumunan. Ketika Anda ngegas, masa itu berkerumunan tuh, menyebar lari. Terus Anda ngerem, ada yang jatuh, terus Anda maju, jatuh, terus Anda lindes. Ya, Anda ditugaskan untuk menjalankan sebuah instruksi, untuk melaksanakan sebuah instruksi. Memang benar. Tidak ada yang salah. Pada konteks itu tidak ada yang salah. Ahmad Saroni sebagai sekretaris fraksi, sebagai wakil ketua Komisi 3. Terus jawaban-jawaban Anda kepada seorang netizen, seorang influencer mungkin yang memberikan ruang Anda untuk berdebat, terus respon Anda, itu kan apa mentang-mentang Anda paling tinggi secara starta sosial? Apakah Anda merasa paling oke dan paling bisa secara jabatan, secara fungsi? Apakah Anda merasa dekat dengan ketua umum Anda? Apakah Anda merasa dekat dengan semua elemen fungsi pemerintahan? Arogansi, itu yang kita benci. Kami reaksi seperti ini karena ini adalah bentuk yang sudah lama kami pendam. Ini adalah amarah yang tidak bisa kami luapkan. Ini adalah sebuah reaksi dari keberlanjutan. Pada saat guru-guru kita berteriak-teriak di setiap pelosok negeri ini yang punya beban tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa yang banyak kekurangannya, yang minim fasilitasnya, kenapa tidak Anda semua sebagai anggota legislator yang mewakili bagian dari kami itu mengalihkan fasilitas Anda itu, baik itu rumah, baik itu kosan, apapun namanya, untuk mereka, untuk para guru kita. Harusnya Anda lebih seperti itu. Harusnya Anda bisa mengatakan seperti itu dalam rapat paripurna. Saya yakin ketika ada yang mengatakan seperti itu, baik elektoral, baik popularitas, baik integritas akan disalutin oleh bangsa dan negara ini. Rumah Anda jauh lebih mewah dibandingkan rumah guru-guru SD. Fasilitas Anda jauh lebih hebat dibandingkan mereka yang mengajar di setiap pelosok negeri ini. Yang ada di bayangan gue itu merindukan satu sosok atau beberapa sosok. Ketika rapat paripurna, dia ngomong dengan lantang di gedung yang mewah itu, semua fasilitas saya akan saya berikan kepada konstituen saya, akan saya berikan kepada masyarakat, akan saya berikan kepada rakyat. Kan susah ngomong kayak gitu. Bangsa ini, negara ini itu belum tuntas menjalankan satu sistem. Ini jalan yang kita pilih setelah reformasi. Ini sistem yang kita mau setelah reformasi. Ya ini hasilnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini. Kita mau mengharapkan apa dari sistem? Duplikasi Eropa, duplikasi Amerika yang jelas-jelas itu bukan menjadi bagian budaya dan kultur kita. Tapi pada kenyataan mau tidak mau, sistem ini yang kita mau. Ini kan berulang. Money politik dari mana bermulai? Kan sudah lama.
Kita mau memilih presiden, kita mau memilih caleg, kita mau memilih anggota legislatif, apapun itu, kan sudah dari lama ada transaksi-transaksi itu. Oh tidak, oh enggak, bullshit lah, udah saatnya kita mau mengakui itu terjadi, baik di depan mata kita maupun tidak di depan mata kita. Di video sebelumnya, di ini persepsi sebelumnya, gue menyampaikan ketika ada dua orang datang ke lu, yang satu menawarkan gagasan program yang bisa lu evaluasi, yang bisa lu perdebatkan, dan lu minta pertanggungjawaban program dan gagasan kepalanya itu, yang satu lagi datang ke lu dengan amplop. Kira-kira lu bakal milih yang mana? Gue sedih, gue kecewa ya, gue mendukung aksi teman-teman hari ini. Gue sangat bersimpati dengan kawan-kawan hari ini. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan, vandalisme, pengerusakan fasilitas umum apapun itu tidak dibenarkan. Kita sama-sama ingin membubarkan DPR, nggak bisa. DPR itu badan, kata benda. Yang bisa kita lakukan adalah mengganti dan menjamin orang-orang di dalamnya sebagai DPR. Itu orang yang benar. Jangan sampai kita mengulang hal yang sama, kejadian yang sama. Kita malah menghancurkan bangunannya. Bukan kepalanya, bukan orangnya, bukan aktornya. Gue mendukung teman-teman kawan-kawan dalam perjuangan. Sama, gue juga sedang berjuang hal yang sama. Mungkin dalam konteks yang berbeda, mungkin dalam jalur yang berbeda, mungkin dalam ranah yang berbeda. Yang mana yang gue bisa lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tapi gue harus fair mengatakan, bentuk kekerasan, penjarahan, apapun itu namanya, itu sudah menyalahi nilai-nilai perjuangan. Yuk, kita kembali kepada konteks, kita kembali pada substansi yang ada. Yang brengsek adalah mereka-mereka yang tidak mau duduk, datang kepada konstituennya, datang kepada kita semua, sampaikan untuk berdialog. Ketika dalam keadaan susah, ketika semua dalam keadaan sulit, tidak memamerkan semua hal yang berbau kesenjangan sosial ekonomi. Kalau kita coba renungkan sejenak, pendapat kawan-kawan siapapun itu hari ini, influencer kah, selebritis kah, atau apapun itu, mungkin dianggap benar oleh teman-teman, mungkin logik teman-teman, entah itu berdasarkan persepsinya, entah itu gagasannya, entah itu opininya, entah itu kajiannya, apapun itu mungkin dianggap benar. Coba kita berpikir dengan hati dan pikiran yang tenang, kita coba pilah, kita coba bedah, kita coba menggunakan salah satu logika terbalik dari situasi ini agar gerakan kita tuh secara konstruktif, opini kita tuh jelas, perjuangan kita itu mendetail yang menuju kepada tujuan yang clear dan jelas. Mungkin ini akan dianggap sebuah klise atau segala macam, tapi kan mungkin juga ada pembenaran, ada benarnya pada konteks itu. Kalau memang situasi ini ada yang mendesain, kalau memang situasi ini sengaja dibikin kacau, bukankah kita udah menjadi bagian yang salah? Gue selalu menyampaikan kepada kawan-kawan, bahkan tadi sore gitu ya, sekitar habis Isa, gue ngobrol sama kawan-kawan di sini untuk menjaga kondusivitas di daerah gue. Gue menyampaikan kita tuh punya andil yang sama kan pada situasi apapun. Kita yang tidak pernah mau mengkampanyekan politik gagasan, kita yang tidak pernah mau menggelontorkan sebuah ide dan gagasan, kita yang memberikan kesempatan mereka-mereka yang brengsek itu duduk ikut-ikutan dalam situasi ini sehingga situasi makin keruh dan sehingga menimbulkan korban jiwa, baik itu dari aparatur kepolisian, TNI, sipil, masyarakat, anak kecil,
pelajar, mahasiswa, dan segala macamnya, itu tuh kita punya andil lah. Kita menyalahkan masyarakat, kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan apapun itu, tapi kan kita juga punya andil yang sama pada situasi ini. Mau tidak mau, suka tidak suka itu. Kita akan banyak perdebatan pembelaan atas gagasan-gagasan terkait masalah yang gue sampaikan tadi. Tapi kalau kita mencoba untuk, balik lagi yang gue bilang, kalau kita mau mencoba untuk mengesampingkan emosi, pemikiran jernih, hati yang luas pada persoalan yang ada, kan sebenarnya kita juga punya andil yang sama. Pertanyaan gua, kita menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai satu sistem kenegaraan tuh mau kayak gimana? Mau seperti apa? Mau seperti Singapura, semua tersejahterakan. Mau nggak kita diatur oleh pemerintah? Mau nggak kita percaya terhadap pemerintah? Kita berikan kepercayaan untuk mengatur nasib hidup. Mau kayak Amerika yang liberal, mau Amerika sejahtera? Enggak juga. Hari ini kan kita rujukannya Amerika, sistem pemerintahan Amerika aja gini, Eropa aja gini. Nah, sebagai sebuah bangsa kita nggak punya jati diri kalau kayak gitu. Kita tuh mau negara kayak gimana sih? Ya, kalau ujung-ujungnya, akhir-akhirnya kita akan memilih kepada orang-orang yang brengsek juga. Kita hanya mementingkan perut kita masing-masing. Kita hanya mementingkan kelompok kita masing-masing. Saatnya kita satu visi, saatnya kita satu tujuan. Kita sama-sama perjuangkan hajat hidup masyarakat warga negara Indonesia. Gua sekali lagi tidak pesimis atas perjuangan teman-teman. Gue juga melakukan hal yang sama dengan yang gue bisa, dengan ruang dan waktu yang sedang gue jalanin hari ini. Kita juga harus mengintrospeksi, kita juga harus mentapakur diri pada diri kita. Kita itu ada di posisi mana? Jangan-jangan selama ini kita keluar-keluar atas nama kebangsaan, kita keluar-keluar atas nama persatuan, kita keluar-keluar atas nama kesejahteraan. Tapi sebenarnya, jangan-jangan kita juga menjadi bagian yang turut serta atas kekacauan, kemiskinan, kematian setiap satu nyawa warga negara Indonesia. Tanpa kita sadari. Kenapa kita selalu merasa yakin bahwa gagasan dan pemikiran gitu paling benar, paling pas, paling cocok? Sebagai seorang warga negara biasa yang ikut serta membangun negara ini dari sisi pajak, dari setiap transaksi yang gua lakukan, tentu gua sedih, tentu gua kecewa melihat anggota DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili katanya kita semua itu mempunyai cara komunikasi, pandangan, dan pemikiran yang sangat licik. Please, para ketua partai, sudah cukup untuk memelihara kader-kader yang tidak konstruktif. Jangan hanya mereka punya uang dan mereka punya jabatan dan mereka punya fasilitas yang bisa membiayai roda partai. Cukup. Saya yakin Bapak Ibu Ketua Partai hari ini mempunyai kader-kader yang terbaik, yang kurang secara finansial, yang kurang secara fasilitas, tapi dia mampu meningkatkan elektoral, mampu meningkatkan popularitas, dan mampu memberikan gagasan-gagasan kepada rakyat. Toh yang akan diuntungkan adalah kita semua. Kita semua. Yang akan diuntungkan kita semua. Saatnya kita semua berbenah. Kita mendorong reformasi birokrasi kepada birokrat, tapi kita tidak pernah mau mendorong reformasi sistem yang ada di DPR RI. Mau tidak menyatakan sikap semua gaji Anda, fasilitas Anda, itu dikembalikan kepada rakyat. Jangan sampai menjadi beban negara, beban kita semua. Toh ketika Anda pulang juga Anda sebagai rakyat kan. Toh keputusan yang Anda buat juga itu yang akan menjalani dan menikmati juga kita semua kan. Terus kenapa sulit? Kalau memang kita sama-sama cinta terhadap negeri ini, kita sama-sama cinta terhadap bangsa ini, kita ingin
menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju sejahtera, mencapai kepada dalam halaman kemerdekaan. Gue tidak cukup kuat untuk terus menyampaikan ini. Mungkin ini persepsi yang paling panjang karena ini sangat emosional buat gue, sangat personal juga melihat situasi yang ada. Yuk kita berbenah. Kalau memang kita mau berbenah, jangan sampai ini hanya menjadi sebuah momentum sesaat. Yang ketiga, pada masanya lu diminta keputusan untuk memilih, lu akan memilih kepada orang-orang yang salah lagi. Yuk, saatnya bahwa Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia merdeka 100% itu nyata. Kita adalah kita, bangsa ini adalah gadis molek di Katulistiwa. Jangan mau kita hanya menjadi pion-pion asing. Kita harus mau berdiri di tanah air kita sendiri. Dari siapa semua? Dari kita. Dimulai dari kita. Adili yang telah melakukan pelanggaran, siapapun itu. Seadil-adilnya, sejelas-jelasnya, setransparan-transparan. Dan untuk penyulut, pembuat kisruh, sebagai masyarakat biasa, walaupun bukan dapil saya, tapi please, silahkan Anda keluar. Silahkan Anda meletakkan jabatan Anda. Sudah, nggak bisa dipertahankan. Nggak layak. Tidak punya kapabilitas sebagai orang yang mewakili kita semua. Saatnya evaluasi, ganti mereka yang tidak punya kapabilitas. Kalau kita sama-sama ingin Indonesia mencapai pada kemerdekaan. Sekali lagi gue turut berbelasungkawa pada semua korban, siapapun itu. Gue turut sedih. Gue mendukung semua aksi massa yang konstruktif, kondusif, dan substansi tentunya. Jangan sampai nilai perjuangan kita dikotori dengan orang-orang yang punya kepentingan lain. Kita adalah generasi-generasi yang memang menjadi tonggak terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Stop semua hal yang akan merugikan kita semua. Thank you yang sudah nonton. Mudah-mudahan ini sedikit bentuk sumbangsi gue ikut serta dalam perjuangan teman-teman dan kawan-kawan. Balik lagi, tujuannya adalah karena kita sayang terhadap bangsa dan negara ini. Dukung selalu channel ini, bagian dari bentuk keterbukaan kita dalam menyampaikan gagasan dan persepsi. Seperti biasa, ini persepsi gue mungkin akan berbeda dengan persepsi lo. Apa sih sebuah perbedaan? Karena nilai sesungguhnya adalah persatuan kita sebagai umat manusia, sebagai anak bangsa. Thank you guys, salam merdeka Indonesia Raya.